Oke, saya akan menjelaskan kembali mengenai soal ya, soal atau tugas yang sudah saya berikan tadi. Saya akan memberikan contoh mengenai cara pembuatan algoritma beserta dengan variabel, tipe data, dan juga operatornya. Nah, oke. Ini akan saya copy dulu. Baik, seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah melihat isi dari materi yang saya berikan, di sana sudah ada yang namanya tipe data, variabel, dan operator. Oke, saya akan jelaskan juga secara singkat mengenai apa itu variabel, tipe data, dan operator. Berikut juga dengan contoh yang akan saya berikan tidak terlepas dari tugas ini ya, tugas 1 dan tugas 2 ini. Oke, contohnya seperti ini. Apabila saya memiliki sebuah algoritma ya, dan algoritmanya itu adalah contohnya mengenai kalau misalkan ini kenaikan kelas, saya akan contohkan algoritma menentukan penerimaan siswa baru misalkan. Nah, kemudian untuk data yang dibutuhkan ya, di sini yang dibutuhkan hanya nilai rata-rata nilai ujian nasional dan rata-rata nilai ujian sekolah. Nah, misalkan begini ya. Kemudian untuk rumus yang digunakan adalah ini contohnya saja, yaitu rumusnya misalkan kedua rata-rata nilai tersebut dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, kemudian jika hasil akhirnya lebih dari atau sama dengan 75, maka dia naik. Selain itu, bukan naik ini, maka dia akan diterima. Selain itu ditolak. Oke, seperti ini. Dengan soal yang seperti ini ya, saya akan membuat algoritma yang isinya nanti sudah ada variabel, tipe data, dan operator. Yang pertama ya, judul algoritmanya, kalau misalkan dari contoh yang di atas ya, yang ini ya, berarti judul algoritmanya adalah algoritma penerimaan siswa baru. Kemudian inputnya yang pertama adalah rata-rata nilai ujian nasional, dan yang kedua rata-rata nilai ujian sekolah. Nah, kalau misalkan kalian sudah paham dengan variabel yang sudah saya jelaskan ya, berarti untuk nilai rata-rata ujian nasional dan rata-rata ujian sekolah ini bisa kita sebut dengan variabel. Variabelnya apa, Pak? Contohnya, saya akan menggunakan variabel UNAS dan juga USEK ya. UNAS ini untuk ujian sekolah, USEK untuk ujian UNAS ini ujian nasional, USEK-nya ujian sekolah. Kemudian kedua variabel ini ya berupa tipe data yang sama. Tipe datanya adalah berupa integer. Kenapa kok integer? Kalian bisa lihat di dalam materi kalau integer itu berupa bilangan bulat. Berarti 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 2, dan lain sebagainya. Berarti ini inputannya berupa integer karena nanti nilainya itu ada 70, 75, 80, 100, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian outputnya berarti berupa penerimaan siswa baru, ya kan? Penerimaan siswa baru ini bisa saya simbolkan menggunakan variabel juga, dan variabelnya terserah.
Ya, penamaan variabel seperti yang saya jelaskan tadi, penamaan variabel itu bebas. Terserah kalian. Yang penting tidak ada kesamaan antara variabel di dalam satu algoritma, seperti itu. Misalkan saya pakai A, boleh. V, boleh. B, boleh, terserah. Ya. Jadi saya simpulkan misalkan A begini, misalkan, ya. A ini berupa apa? Nanti kan hasil akhirnya berupa diterima atau ditolak. Nah, karena ini pilihannya ada dua, ini kalian boleh menggunakan boolean atau string. Nah, apa bedanya Pak? Kalau boolean itu kan menggunakan dua keadaan atau kondisi ya. Misalkan masuk atau keluar, kemudian ya atau tidak, kemudian diterima atau tidak, itu boleh menggunakan boolean. Terus kenapa kok boleh juga menggunakan string Pak? Karena string itu adalah isinya sama seperti karakter, tapi yang sudah dikumpulkan. Kalau karakter kan hanya satu saja, misalkan A ini ya. A ini merupakan tipe data karakter. Kalau string itu contohnya nama, itu karena itu panjang ya, itu juga karakter, juga string, maksudnya seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya kita mulai dari yang pertama, yaitu masukkan nilai UAS, UNAS maksudnya ya. Kemudian yang kedua masukkan nilai USEK. Yang ketiga, setelah kedua nilai tersebut dimasukkan, berarti kan kita akan membuat sebuah perhitungan. Nah, perhitungan ini yang dimasukkan adalah operatornya. Jadi contohnya begini. Output hitung ya. A ini kan hasilnya. Hasil sama dengan tadi rumusnya bagaimana? Rumusnya kan mengikuti ini. Rumus yang digunakan adalah kedua rata-ratanya dijumlahkan lalu dibagi. Berarti UNAS ditambah USEK ya dibagi 2. Nah, kemudian nanti hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya ya, jika A ya, lebih dari sama dengan 75, maka diterima. Ya kan? Maka diterima ini bisa kalian ganti dengan sama dengan 2 kali. Ya. Jika A lebih dari sama dengan 75, maka diterima. Jika A ya kurang dari 75, dari 74 ke bawah ya, maka ditolak. Kemudian keluarkan hasil. Sudah selesai. Hanya begini saja nomor 1. Contohnya loh ya, ini contoh ya. Kemudian yang nomor 2 bagaimana Pak? Nomor 2. Oke. Yang nomor 2 contohnya ya. Ini saya geser dulu. Oke, ini. Yang nomor 2 untuk nomor 2 ini berarti untuk inputannya sudah dimasukkan. Berarti sudah ada inputannya begitu ya. Contohnya untuk rata-rata, misalkan ada siswa namanya Anton. Rata-rata ujian nasionalnya misalkan 100 ya. Rasnya 100. Kemudian ujian sekolahnya ternyata dia nggak terlalu bagus. 20 misalkan. Setelah itu ya, berdasarkan nilai ini Anton diterima atau tidak? Oke, pertanyaannya hampir sama ya, tapi ini hanya contoh saja ya. Untuk menjawabnya berarti kita tinggal memasukkan isi
dari UNAS dan USEK ke dalam rumus. Contoh gini. Untuk rumusnya kan A sama dengan UNAS plus USEK dibagi 2. Berarti A sama dengan ya dalam kurung UNASnya berapa? 100. Kemudian ditambah USEK-nya berapa? 20 dibagi 2. Nah, karena UNAS dan USEK-nya kita masukkan ke dalam kurung, berarti itu akan kita proses terlebih dahulu. Berarti 120 dibagi 2. Hasilnya 60. Nah, 60 ini ya, apakah dia ada di atas atau sama dengan 75? Tidak. Berarti karena dia ada di bawah 75, otomatis untuk Anton dia dikatakan ditolak. Gitu. Oke, itu penjelasan untuk tugas hari ini ya, tugas 1 dan tugas 2. Kalau masih bingung boleh ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.